menjadi tolak ukur tentang masalah nasab. Seorang Habib Baharun, wahai kiai-kiai, jangan sampai merasa dirinya walaupun pinter ngaji kitabnya, jangan sampai merasa dirinya sama dengan habaib. Anda ini kiai nggak bisa sama dengan habaib, karena habaib ini turunan Nabi, ada darahnya Nabi. Sekarang kita buktikan benar nggak ada darahnya Nabi. Kalau silsilahnya nyambung nggak, itu bisa dengan ilmu nasab, bisa dengan kitab-kitab nasab. Kalau ada darah Nabi atau tidak, itu dengan tes DNA, Pak Rufianto. Dan sekarang sudah dites 180 orang, hasilnya gagal. Gagal maning. Tes DNA darah itu tidak bisa menjadi tolak ukur masalah nasab, dan sangat berbahaya kalau tes DNA ini akan menjadi tolak ukur tentang nasab seseorang. Nasab itu ditentukan dari pernikahan yang sah, yang telah diatur dalam agama Islam, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang patuh dan taat mengikuti apa yang disampaikan, yang diajar oleh kita punya Nabi. Sehingga nasab itu nanti lewat pernikahan yang sah, artinya dengan adanya pernikahan. Kalau seandainya tes DNA ini menjadi tolak ukurnya, nanti ada orang bisa menitipkan daripada spermanya ke dalam rahim seorang perempuan tanpa lewat pernikahan, dan ini akan menjadi bahaya kalau ini dijadikan tolak ukur tentang nasab seseorang. Bisa dipastikan tidak ada satupun mereka yang mengaku Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu adalah keturunan Nabi, tidak ada. Tapi kalau masalah nasab ini sudah qat'i dengan tes DNA, mereka laisu min abna'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pun orang-orang pada ketakutan semuanya dan merasa ragu. Saya ini nanti pas mau dicek tes DNA ini, kira-kira ini orang tua saya atau tidak ya? Bahkan bisa menjadikan timbul fitnah, kegaduhan yang luar biasa. Kemudian yang namanya nasab itu lewat pernikahan dan juga lewat saksi-saksi yang ada. Bukan sekali lagi menggunakan tes DNA itu. Karena ini untuk menunjukkan tentang masalah nasab. Bukan dengan tes DNA hanya semudah yang kita bayangkan. Saya mengatakan tes DNA sekarang. Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan, saya tidak ngomong-ngomong tes DNA. Karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap mengaku ngotot, marah, mencela, mencaci saya, kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Seperti halnya adanya tes DNA seperti ini. Cobalah kita pikirkan secara cermat. Dari dulu tidak ada pertanyaan seperti ini. Dan Al-Fakir, saya pribadi berhusnudon pun, saya kurang paham. Mudah-mudahan ini hanya omongan orang saja, tidak hakiki. Karena kalau seandainya tes DNA ini menjadi tolak ukur masalah nasab, tidak usah jauh-jauh, 50 tahun atau 100 tahun yang lalu para ulama dari kalangan para habaib, mereka pasti akan mengetes tes DNA untuk seorang anak laki-laki yang akan menikah dengan anak perempuannya. Kenapa? Para habaib sangat menekankan masalah nasab, bagaimana mereka punya seorang anak syarifah akan dinikahkan dengan para habaib, bagaimana mereka punya seorang anak syarifah akan dinikahkan dengan para habaib, dan itu nanti akan menjadi tolak ukur tentang masalah nasab daripada anak mereka yang anak perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki dari kalangan sayyid atau dari kalangan habib. Maka ini yang harus menjadi cerminan yang sungguhnya. Karena ketika Mario Teguh berbeda pendapat dengan anak dan istrinya, kata istrinya yang sudah dicerai itu bahwa anak ini anak Mario Teguh. Kata Mario, bukan. Dia takut sama istri yang sekarang kan. Akhirnya anaknya tes DNA, Mario Teguh tes DNA, dan ditemukan tes DNA-nya betul bahwa anak ini, Danang apa siapa itu, adalah anak dari Mario Teguh. Jadi ketika terjadi friksi, ta'arud yang tidak bisa diselesaikan, maka friksi. Salah satu-satunya cara adalah tes DNA. Friksi, mohon maaf, friksi ini orang awam nih, friksi belum paham apa artinya gitu.
Ah gitu. Ya terjadi perbedaan pendapat. Ah gitu. Iya. Jangan banyak komentar tentang masalah agama yang kita nggak pernah belajar ilmu agama. Lalu bagaimana sikap kita kalau ada sesuatu yang mungkin bertentangan dengan apa yang sering kita dapatkan dari ustadz kiai ulama kita? Satu, diam. Menurut pakar genetik, kalau garis laki tidak mungkin darahnya beda dengan darah Nabi. Tapi mungkin. kalau garisnya sudah ke selang perempuan, itu bisa terjadi tidak terdeteksi. Oh ya, padahal di Baklawi ini kan mereka anti terhadap nasab perempuan. Mereka itu lurus laki-laki semua ngakunya. Gitu. Makanya mudah untuk dideteksi. Ketika haplogrupnya G keluarnya hasilnya bukan J1, ya berarti mustahil G itu keturunan siapa? Nabi. J1 siapa ya? J1 itu turunan Nabi Muhammad. J1. J1, G itu Baklawi, hasilnya G itu kebanyakan. Berarti yang J1 semua Sayyid dan Sarif di dunia ini Semuanya J1. J1 ya. Dan sudah puluhan ribu yang tes DNA. Keturunan Nabi di dunia ini puluhan ribu yang tes DNA. Seluruh dunia banyak keturunan Nabi di dunia ini. Nah, kalau yang datang ke Indonesia ini masif mengaku ini dari satu keluarga saja, namanya keluarga Ba'alwi, dan sudah terbukti tes DNA-nya nyimpang. Tes DNA Nabi kemana, tes DNA dia kemana. Nanti pun orang-orang pada ketakutan semuanya dan merasa ragu. Saya ini nanti pas mau dicek tes DNA ini kira-kira ini orang tua saya atau tidak ya? Kira-kira 80%-nya itu mengalir darah Rasul, baik dari sisi ibu atau garis bapak gitu ya? Menurut teori daripada ilmu nasab, ya. Karena apa? Wali Songo itu saja sudah 9 generasi yang terakhir. Sebelumnya sudah ada. Maka menurut pakar genetik, ini 80% ini bisa jadi mengalir darah Nabi kepada orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara. Karena apa? Karena jumlah daripada turun Nabi yang datang ke Indonesia abad ke-16 ini sudah banyak waktu itu, dan keturunannya sekarang itu sudah sekian ratus tahun. Kalau dihitung secara ilmu matematika genetik, ini bisa jadi seluruh penduduk Indonesia 80%-nya itu adalah mengalir darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau juga nanti sudah masyhur, sudah dikenal di khalayak umum bahwasanya ini adalah anaknya orang ini, dan itu sudah cukup. Tidak harus pakai tes DNA, dan sangat berbahaya sekali lagi kalau nasab itu dikaitkan dengan yang namanya tes DNA. Kalau tidak ada api, tidak ada asap. Gak ono kelu, mesti gak ono gendine. Ingat, setiap satu kata ada tanggung jawabnya di hari kiamat. La yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan sekarang sudah dites 180 orang, hasilnya gagal. Gagal maning. Karena Gak apa? ada satupun yang nyerempet. Tidak ada. Oh, gitu. Bisa dipastikan tidak ada satupun mereka yang mengaku Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu adalah keturunan Nabi, tidak ada. Maka saya mengatakan kepada pembela-pembela Balwi itu, masalah akhlak kan itu ada yang baik, ada yang tidak. Masalah ilmu ada yang pintar, ada yang tidak. Kita hormati yang berakhlak baik, yang berilmu, tapi jangan minta tarif, kan? Begitu. Tapi kalau masalah nasab ini sudah qat'i dengan tes DNA, mereka laisu min abna'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid syariah 'ala al-basmah wa rasiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmah wa rasiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat,
La yajuz istikhdam al-basmah al-wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Enggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabita secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Dilarang menggunakan tes DNA untuk ngutak-ngatik nasab. Padahal tes DNA itu bukan buat ngutak-ngatik nasab. Tidak ada satupun tes DNA yang bisa dipakai untuk ngutak-ngatik nasab. Ya. Karena DNA itu adalah catatan Tuhan untuk nasab kalian. Bahkan pencatatannya sebelum kalian lahir. Jadi kalau misalnya ada catatan pada diri kalian, itu terbentuknya ketika terjadi pembentukan sperma pada tubuh ayah kalian. Itu kalau kalian ini catat. Perlu diingat pada genealogi dengan DNA ini, tidak setiap generasi itu dicatat. Memang loncat-loncat, tapi ada lajunya, ada keteraturan, ada trennya. Nah, beberapa bulan yang lalu Hanif Al-Atas itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya dia memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Al-Atas. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya, lihat saja layar saya ini, oke? Coba lihat, saya scroll ya, saya scroll nanti misalkan gitu ya. Kalian akan ketemu namanya Al-Atas atau Al-Atas. Kita lihat, oke? Bentar. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Al-Atas, keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atas asal Yaman, dengan haplogrup terminal, haplogrup terakhirnya ya, itu GFT260979. Nah, teman-teman ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, yaitu dengan nih Al-Atas ya, nomor 307 di sini. IN 72600 Al-Atas ya. Nah, di sini Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Yaman ya, teman-teman ya. Di sini adalah GFT 260979. Nah, jadi kalau G itu bukan Arab, tapi hologrupnya yaitu bukan orang Arab. Kalau Arab adalah J1 ya, teman-teman, yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari family tree DNA saya nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company mana saja, sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih ya, namanya itu disegani di dunia sains. Family tree DNA itu chief saintisnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan namanya seperti nakib-nakib Robitol Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari family tree DNA satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT 260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, GY32613. Jadi saya yakin Hanif Al-Atas sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya yang sudah daftar. Cuma dia nggak mendaftar di Family Project Alawi.